Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Visi ceria, bincang asik, cerita inspiratif dan aktual, mengupas cerita inspiratif dan aktual dari tokoh dan public figure di sekitar kita. Oke, masih bersama saya Hengki Kusnadi. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial dari Pinsakocap Pramuka SIT Kabupaten Purworejo, yaitu Kak Dwi Kasworo. Assalamualaikum Kak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Selamat datang di acara podcast SDIT Ulul Albab 1 Purworejo ya. Terima kasih sudah Ya. mengundang saya di sini ya. Oke. Iya, untuk membakar semangat kita pada sore hari ini, yuk kita tepuk pramuka dulu ya, Kak ya. Siap. 2 kali tepuk pramuka. Yes, yes, yes. Iya, luar biasa. Semangatnya menggambarkan sebagai seorang pimpinan Sakocap Masya ya, Allah. JSIT ya. Oke, Kak Dwi, hari ini saya pengen tahu apa sih Sakocap Pramuka SIT itu? Ya, silakan Kak Dwi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, saya beri kesempatan oleh Ustadz Hengki ya, Ya. dari SIT Ulul Albab Albab Purworejo 1 Purworejo, ya. 1, alhamdulillah ya. Baik, saya di sini hadir sebagai yang dipercaya sebagai pimpinan Satuan Komunitas Pramuka SIT Kabupaten Purworejo. Ya. Periode ini nanti insya Allah sampai 2023 ya. Ya. Perkenalkan, saya nama Dwi Kasworo. Saya akan menyampaikan apa sih Pramuka SIT, atau kita sekarang berada di SAKO ya, Satuan Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu ya. Tentunya kita sama dengan pramuka yang lain. Namun sebelum tahun 2008 Ya. kita itu masuk sebagai pandu ya. Namanya Pandu SIT. Pandu SIT. Pandu SIT Ya. ya. Kemudian ada musyawarah luar biasa yang dipimpin oleh Kak Ahmad Fikri dari Jakarta Selatan. Kemudian musyawarah itu memutuskan bahwa Pramuka Pandu SIT ini akan bergabung di Pramuka SIT. Kenapa? Karena kontennya mirip-mirip ya. Tergantung nanti kita supaya tidak lepas dari kekhasan kita, kita kemudian masuk ke satuan komunitas. Jadi awalnya itu namanya Pandu SIT. Betul sekali, Terus ya. kemudian pada tahun 2008 diinisiasi oleh Kak Ahmad Fikri. Ahmad Fikri ya. Terus kemudian pindah atau bergabung dengan satuan komunitas. Pindah dengan pramuka. Pindah dengan pramuka ya, karena hampir sama itu tadi ya. Oke. Maka secara struktur kita juga ada dari pimpinan SAKO nasional, daerah, cabang, kemudian juga ranting-ranting. Iya. Gitu. Berarti secara garis besar pramuka kita sama dengan pramuka pada umumnya ya. Sama ya. Tapi memang ada ciri khasnya, yaitu membawa khas dari SIT-nya. Itu ya, ya. Oke, apa kegiatan yang sering dilakukan atau latihan-latihan bagaimana yang sering dilakukan pada Sakocap Pramuka SIT? Baik, sebelum sampai ke situ saya perlu sampaikan bahwa untuk kita membentuk pramuka pimpinan Satuan Komunitas Cabang Purworejo itu perlu minimal ada 5 gudep ya. Ada 5 gudep. 5 gugus depan. Maka kita baru bisa mendirikan atau mendaftarkan ke kuartap setempat ya. Nah, kita ada nih. Ada SMBIT Ulul Albab Purworejo, kemudian STIT 2, STIT 1 dan STIT 2 Purworejo. Baru ada 3 gudep pangkalannya. Ya. Tapi satu pangkalan itu pasti ada 2 gudep. Itu gudep putra dan gudep putri. Sehingga sudah ada 6 ya. Sehingga kita bisa mendaftarkan diri dan sudah dilantik sebagai Pinsakocap, bagian dari Kuarcap Purworejo. Berarti sudah mendaftarkan diri ya? Sudah, kita sudah 2 periode ini. Sudah periode mendaftarkan. Oke, berarti secara resmi sudah tercatat di Pramuka Purworejo. Sudah ya Kak ya. Oke, luar biasa. Terus gimana sejarah berdirinya Sakocap
secara nasional ya, Satuan Komunitas Iya. Pramuka SIT secara nasional. Sejarahnya bagaimana? Gini. Jadi kembali ke tadi, kita ada musyawarah luar biasa yang dipimpin oleh Kak Ahmad Fikri tadi ya. Kemudian kita melebur ke Pramuka, dan sejak tahun 2008 itulah kemudian kita mulai ada namanya PIN Sako, Ya. Nasda, Cap, dan seterusnya gitu ya. Kegiatan kita kalau secara penjenjangan sama, struktur sama, kemudian penjenjangan juga sama dengan pramuka-pramuka yang sudah ada ya sejak lama di Indonesia ini. Cuma kita ada kekhasan, yaitu kita ada Islam terpadunya, maka pramuka Islam terpadu. Ya. Oke, tadi ada kekhasannya terkait dengan Pramuka SIT ya. Betul sekali. Apakah ada acuan dari Al-Quran itu, Kak? Ya, baik, ada. Kita bisa merujuk ke ayat Al-Quran surat Hud ayat 112 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Apa artinya? Fastaqim ya. Beristiqomahlah kita semuanya ini. Istiqomah apa? Kita sudah menemukan hikmah nih. Sudah ada pramuka nih ya, sudah besar Indonesia ini. Maka kita perlu coba kita menemukan hikmah kemudian beristiqomah di pramuka ini. Kenapa? Perlu istiqomah, karena dengan istiqomah inilah kita akan menjadi bisa berdiri tegak. Kemudian istiqomah ini perlu iman. Ya. Iman ini akan menimbulkan rasa aman. Ya. Dengan rasa aman ini kita akan menjadi bahagia. Maka dalam pramuka kita ada nyanyi ya, di sini senang, di sana senang. Selalu pasti ada nyanyi. Mana hatiku senang ya. Senang itu kenapa? Karena ternyata ada rasa aman. Coba kalau kita nggak punya rasa aman, takut besok ada corona, takut besok nggak punya uang, takut ini, takut itu, maka tidak ada rasa aman. Kita akan bahagia. Rasa aman itu bisa diperoleh dengan keimanan yang ada di dalam jiwa kita. Istiqomah dalam jiwa kita ini. Kemudian fastaqim kama umirta ya. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan pada kalian semuanya. Ya, gitu. Perintahnya itu apa? Bisa kita katakan sebagai manhaj, kurikulum. Ya, ada kurikulum pramuka sudah ada ya. Sudah ada di pramuka ya, SD, SMP, SMA ya. Sampai sekarang malah jadi pembina pramuka. Nah, ini kita ada nih ya manhaj pramuka dari Warnas ya. Kemudian kita nanti sisipin dengan Islam terpadu. Ya, kenapa Islam terpadu? Harus kita sisipi karena kita ya manusia sadar bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kita menciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri ibadah itu? Tadi itu membawa keimanan yang kuat. Coba kalau kita sekarang ditanya, saudara-saudara, kalau kita sholat, kita menyembah siapa? Siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Kemudian kalau kita sholat, siapa yang kita ingat? Kebanyakan urusan dunia. Urusan dunia ya. Kebanyakan orang akan mengatakan ketika kita sholat, kita menyembah Allah, tetapi ketika kita sholat, selain Allah yang kita ingat. Nah, ini yang perlu kita latih di sini ya. Sehingga dimanapun kita berada, tetap dalam konteks mengingat la ilaha illallah. Nah, pramuka SIT ini kita bawa untuk ke situ. Ya. Jadi dimanapun kita berlatih untuk selalu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Ibadah pramuka itu konteksnya adalah ibadah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba, dan senantiasa bersama orang-orang yang bertaubat, mensucikan diri. Ya. Kita sadar semuanya bahwa tidak mungkin manusia itu tidak ada kekurangan ya. Semuanya ada dosa. Tapi kekuatan keinginan untuk selalu membersihkan diri inilah yang kita akan membuat kita semakin ada peningkatan lebih baik. Kalau kita istiqomah dalam kesalahan ya, kita bahagia, kita bangga, kita aman, merasa aman dalam kekurangan kita, ketidakbaikan kita akan semakin menurun ya. Tapi kita selalu menobati ya, kita insya Allah nanti akan hari ini lebih dari hari yang kemarin ya. Maka
ya, maka bersama kalian, bersamamu ya. Ini menggambarkan adalah beramal jama'i. Ya. Di pramuka tidak ada pramuka sendirian. Kita ada namanya sistem barung, ya, Ya. regu, Oke. sangga, ya. Kegiatan-kegiatan kita ini luar biasa sekali. Ada kegiatan pribadi dan kegiatan jama'i. Oke, Kak, tadi sudah dijelaskan terkait dengan struktural pramuka SIT dan lain-lain. Sekarang apa kiprah SIT di kancah nasional, di kancah daerah maupun cabang gitu, Kak? Silakan. Baik, alhamdulillah untuk pramuka tingkat nasional kan sudah beberapa kali kita ada event nasional ya. Oke. Pramuka ST cabang Purworejo selalu ikut serta di situ ya. Dan oke. sudah 4 kali. Yang pertama di Cibubur, yang kedua Oke. di Prambanan, Oke. kemudian yang ketiga ada di Malang, Jawa Timur, kemudian keempat kemarin itu ada di Cibubur lagi. Ya. Balik lagi ya Balik di lagi ya. Cibubur. Oke. Itu kegiatan sifatnya adalah untuk kegiatan bersama tingkat nasional, bahkan kita ada tamu dari luar negeri ya untuk silaturahmi, Oke. menjalin keikatan silaturahim itu ya, Ya. ikatan pramuka ST yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat dari data saja, ada sekitar 1.800-an pangkalan ya. 1.800 skala nasional. Skala nasional Ya, untuk oke. pangkalan se-Indonesia ini berarti ya. Untuk pembinanya yang sudah KMD itu sekitar 800-an ya. 800. Jadi kita proaktif untuk pembina kita terus ya, kita support sebagai supaya lebih meningkatkan kapasitas sebagai pelatih gitu ya, pembina dan pramuka, pelatih ya. Oke. Kemudian setingkat anak-anaknya per gudeg kita adakan latihan rutin tiap hari Jumat biasanya Oke, kita menyesuaikan. Kemudian juga lomba-lomba yang sifatnya stimulus agar anak itu tuh bersemangat ya, bersemangat untuk menimbulkan kreativitas Betul ya, sekali ya, karakternya sudah mulai muncul ya, Kak ya. dan berprestasi ya. Dan disitulah ketika kegiatan bersama akan muncul apakah nilai-nilai keislaman itu sudah melekat di dalam Diri peserta atau anak-anak. belum. Misalkan kok ketika di lapangan makan sambil berdiri misalkan ya, ini berarti kan nilai-nilai Islam itu masih belum luntur ketika di luar. Berarti setiap kegiatan itu kita pantau ya karakter anak-anak SIT khususnya di Betul sekali, kegiatan pramuka, apakah karakternya sudah baik atau belum, sudah meningkat atau belum. Ya, mulai dari makannya, ibadah tepat waktunya, ya kita bisa pantau itu gitu ya, Kak ya. Sekali ya. Ini kita nyambung dengan ayat yang tadi, maka walatatghaw ya, itu dan tidak melampaui batas. Nah, dalam kajian kami tidak melampaui batas artinya berdisiplin ya. Oke. Ya. Jadi aturan apa yang ada kita tidak melampauinya maupun tidak menguranginya. Kita berdisiplin ya. Kita punya program ini, program itu, kemudian tata waktu sudah kita atur ya. Kemudian kita perlu untuk berdisiplin supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan pramuka ST yang kita sudah tetapkan itu gitu ya. Oke. Terakhir ya, Kak, semasa pandemi mungkin kegiatan pramuka SIT di gudeg-gudeg yang ada di Purworejo mungkin akan off gitu ya, Kak ya. Terus apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kocap SIT Pramuka Purworejo agar anak-anak tetap bisa menjaga semangatnya di pramuka atau bahkan kegiatan-kegiatan dari pembinanya gitu, Kak? Silakan. Baik, data yang kami terima itu memang ada beberapa pangkalan sudah mulai offline ya. Sekarang sudah mulai latihan lagi. Kan ada yang zona-zona itu ya. Zona hijau sudah mulai bisa offline, tapi untuk zona merah memang masih daring. Nah, zona-zona merah yang daring itu kita coba fasilitasi, kesempatan itu kita gunakan untuk memperkuat pembinanya ya dengan webinar-webinar ya. Baik yang itu kita adakan oleh SIT maupun kita ikut misalkan Kuarcap mengadakan KMD atau apa, kita mencoba untuk berpartisipasi di situ. Nah, nyambung kemudian saya selesaikan dulu ya tadi ya. Wala innahu bima ta'maluna basir ya. Dan kepada Allah kita berserah diri pada Allah yang Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi saya tutup ayat ini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita sebagai amal kita yakini bahwa Allah melihatnya. Sehingga di situ kita bisa menambah
rasa-rasa takut kalau mau kita mencoba Melakukan- menyeleweng misalkan Iya, ya, oke. atau hal yang tidak baik ya, berbuat dosa itu kita menjadi rasa takut. Dan kita juga pingin kalau kita lihat orang tua saja ketika kita ditanya, nak kamu nilainya berapa nih, nilainya 10 ya, kita senang kalau orang tua kita tuh senang melihat Iya. prestasi kita. Maka ketika kita beramal kemudian meyakini bahwa Allah itu melihat kita, Oke. tentunya kita juga tidak ingin mengecewakan Allah Allah, yang menciptakan kita semuanya. Ya, Oke. itulah filosofi dari Pramuka SIT. Oke. Baik, jadi Pramuka SIT itu sekarang namanya Satuan Komunitas ya Kak ya. Oke. Satuan Komunitas atau SAKO ya. Ya. Sama dengan pramuka-pramuka yang lainnya, hanya saja memang ada ciri khasnya yaitu SIT-nya diunggulkan, terus kemudian kegiatan-kegiatannya juga diunggulkan gitu ya Kak ya. Terus kemudian kegiatannya disinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka daerah ya atau pramuka Iya, cabang ya iya. Kak ya. Jadi memang kegiatannya luar biasa sehingga nanti teman-teman yang nonton video ini bisa mendaftarkan anak-anaknya, saudaranya di SDIT Ulul Albab 1 Purworejo dan siap menikmati adanya Pramuka SIT. Begitu ya Kak ya. Ya. Luar biasa sekali. Baik, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Kak Dwi Kasworo ya selaku pimpinan Satuan Komunitas Pramuka SIT cabang Purworejo ya. Oke, untuk menutup bincang-bincang kita pada hari ini boleh closing statement dari Kak Dwi, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sampaikan bagaimana Pramuka SIT ya Kak Enggi ya. Ya. Jadi sekali lagi dengan berdasarkan tadi surat 112 kita ingin mencoba melahirkan generasi-generasi penerus kita lewat Pramuka SIT ini, yaitu generasi yang tangguh, tangkas, teguh di dalam jiwa yang solih. Untuk itu silahkan nanti bagi yang memiliki putra atau siapapun yang bisa mendaftarkan di sekolah-sekolah SIT, atau juga ini tidak kita batasi untuk pangkalan-pangkalan yang non SIT pun kalau mau bergabung di komunitas kita di Satuan Komunitas Pramuka SIT itu kita terbuka. Ya, kita terbuka untuk umum dan nanti kita akan coba bersinergi dengan apapun, dengan pramuka dimanapun, dan kita juga bersinergi dengan secara struktur dari Kuarnas sampai Kuarah. Ya, seperti itu Kak Enggi ya. Oke, terima kasih sekali Kak Dwi sudah sudi hadir di sini. Terima kasih juga kepada Puspa Kru, kemudian Siva Studia yang sudah mendukung jalannya kegiatan podcast SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Bagi saudara-saudara yang punya produk makanan, pakaian yang mau diiklankan di sini juga bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Untuk menutup semangat kita pada sore hari ini, mari kita tutup dengan tepuk pramuka. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Ulul albabku, itu sekolahku. Ulul albabku. Yes. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.